Mengapa kau bohongi aku? Kenapa kau dusta padaku? Sebenarnya, lebih baik aku tahu kenyataannya sebelum terlambat. Maafkan aku, Sarina. Ada sebabnya maka aku harus berbohong. Perbedaannya sangat besar antara anak ningrat yang kaya dan pemilik daerah ini dengan hanya anak seorang buruh kasar. Itu bohong. Cinta tidak membedakan keturunan dan kekayaan. Hatiku merasa bahagia, tapi air mataku bercucuran. Kalau aku berbuat dosa, semoga dapat dihapuskannya. Maaf. Dua wajah bersatu pandang. Terima kasih. Tertegun seketika. Kelas 2, cepat deh keretanya mau berangkat. Iya, iya. Rasa melukis senyum, mengusik sukma, indra menjalin kasih. Ini kelas 1. Lirih bergetar meraba rasa. Maaf, saya tergesa-gesa naiknya tadi. Saya akan pindah. Siapa yang menyuruh Nona pindah? Arti saya untuk kelas 2. Itu berarti suatu keberuntungan. Mengapa Nona berdiri saja? Duduklah. Mau jeruk? Anggur? Terima kasih. Saya agak batuk. Anggur ini manis. Cobalah. Manis kan? Ya, manis. Ambillah lagi. Cukuplah, terima kasih. Tujuannya kemana? Ke stasiun berikutnya. Kalau begitu, kita setujuan. Oh, Aku juga ke sana. tinggalnya di sana di mana? Di perkebunan Cokro Sentono. Saya tinggal di rumah Raden Cokro Sentono, pemilik perkebunan itu. Mengapa? Seperti ada yang dirumukan. Ayah saya pernah dibantu dan bekerja di sana sebagai buruh kasar. Dan saya sendiri dibiayai untuk sekolah guru. Jadi, kami sekeluarga sangat berutang budi pada Ndoro itu. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Doro itu. Saya ke sana untuk bekerja sebagai buruh kasar. Tapi, rupa saudara tidak seperti buruh kasar. Umumnya rupa orang tak dapat dipercaya. Seperti Nona. Tak seorang pun menyangka bahwa Nona adalah putri dari karyawan perkebunan. Kerja sebagai apa di sana? Tukang listrik. Majalah.
Sebentar. Mobil majikan saya akan menjemput saya. Jadi saya bisa mengantar Nona sampai ke rumah Nona. Tidak usah, terima kasih. Jadi kapan kita ketemu lagi? Pertemuan kita hanya sampai di stasiun ini saja. Hanya sampai di sini saja? Ya, Tunggu. Ambillah buah anggur ini untuk oleh-oleh ayam. tidak usah. Buah anggur itu asam. Tidak usah. Anggur itu asam. Dan Mas, mobilnya sudah siap. Oh, Pak Gio. Angkat kompornya. Romo. Selamat putraku, kau telah kembali ke rumah. Ayo kita makan siang sama-sama. Kau tentunya lapar. Tidak, Romo. Laparku hilang saat di kereta api tadi. Duluan ya. Ya. Numpang tanya ya. Di mana Candi Putri Ayu? Di sini tidak ada tempat itu. Tapi saya melihat bidadari di depan saya. Apa? Kau Ya, saya. dari mana kau dapat mobil ini? Majikanku orangnya sangat baik. Doro itu telah menyembuh saya semalam dan memberiku jeep ini dengan sepucuk senapan untuk berburu. Kau lihat? Memang Doro itu adalah hartawan yang baik, lagi dermawan. Dan juga Doro itu sudah dianggap sultan di daerah ini. Oh, sultan yang mengagumkan. Dan rakyatnya cantik-cantik. Rakyat yang mana? Nona masih muda dalam pengalaman. Kau harus ingat Tuhan pagi-pagi, bukannya bercanda. Pergilah berburu sekarang. Aku sudah kena buru. Bagaimana? Kemarin di kereta api, seseorang telah memanah jantung hatiku. Jadi bagaimana? Kau bisa memperbaiki mesin listrik. Perbaiki jugalah hatimu. Hati kan bukan mesin. Apa hatimu mesin? Tidak? Kalau tidak, tentu hatimu berdebar. Hei, Anggur. Apa kau panggil saya? Namaku Sarina. Sarina. Suatu nama sederhana dan indah. Dengan mendengar nama itu saja, hatiku merasa bahagia. Sarina, di mana kita dapat bertemu besok? Maksudmu? Maksudku di sini atau di mana? Sekarang kan sudah ketemu. Ya, Romo. Ini ada surat dari perwakilan kita di Sumatera Utara. Keadaan di sana sangat menyulitkan kita. Kalau ini bertambah gawat, salah seorang dari kita harus ke sana. Romo, apa masalahnya tidak dapat diselesaikan tanpa harus pergi ke sana? Perwakilan kita sangat cemas. Perkebunan ini kuperoleh dari kerja keras dan banting tulang. Kalau perkebunan ini lepas dari tanganku, akan hancurlah kehormatan dan prestise kita. Sebenarnya aku tidak harus pergi, karena darah tinggiku. Ya, betul-betul aku cemas. Apa yang harus dicemaskan, Romo? Kalau perlu, saya yang harus pergi ke sana. Kau baru saja pulang dari luar negeri dan bertahun-tahun berada di sana. Bagaimana aku dapat mengirim kau lagi ke sana sekarang? Saya kan tidak pergi untuk selamanya, Romo. Ya, nanti kita pikirkan. Sekarang mandi dulu, lalu sarapan. Baiklah.
hutan bunga, cakrawala, dan alam semesta mengantar kisah menyingkap tadi seluruh cinta. Doro. Apa kabar, Mat? Baik, Doro. Apa dia putrimu? Iya, Doro. Semoga panjang umurmu. Terima kasih. Seperti kehendak Doro, Mm, saya beri dia pendidikan yang baik. Bagus. Bagus. Tak seorang pun akan percaya dia anakmu. Anakmu seperti Putri Ningrat. Jodohkanlah dia dengan pemuda dari keturunan keluarga baik-baik. Iya, Doro. Akan saya lakukan seperti kehendak Doro. Doro. Apa kabar, Mat? Baik, Doro. Apa dia putrimu? Iya, Doro. Semoga panjang umurmu. Terima kasih. Seperti kehendak Doro, Mm, saya beri dia pendidikan yang baik. Bagus. Bagus. Tak seorang pun akan percaya dia anakmu. Anakmu seperti Putri Ningrat. Jodohkanlah dia dengan pemuda dari keturunan keluarga baik-baik. Iya, Doro. Akan saya lakukan seperti kehendak Doro. Doro Raden Cokro Sentono. Para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan saudari-saudari sekalian. Kita semua harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Raden Bandono Cokro Sentono. Beliau telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kesejahteraan kita semua. Dan juga beliau telah mendirikan asrama yatim piatu ini yang pada hari ini genap berusia 3 tahun. Oleh karena itu, saya mohon pada putra beliau, Raden Herman Cokro Sentono, untuk menyampaikan beberapa patah kata pada hari ulang tahun yang ketiga asrama yatim piatu ini. Sarina, dengarlah. Mengapa kau bohongi aku? Kenapa kau dusta padaku? Sebenarnya, lebih baik aku tahu kenyataannya sebelum terlambat. Maafkan aku, Sarina. Ada sebabnya maka aku harus berbohong. Jika aku katakan bahwa aku anak Raden Bandono Cokro Sentono, tentu kau tidak mau bicara denganku. Apa hanya karena itu kau harus bohong? Perbedaannya sangat besar antara anak Ningrat yang kaya dan pemilik daerah ini dengan hanya anak seorang buruh kasar. Itu bohong. Cinta tidak membedakan keturunan dan kekayaan.
Jangan coba-coba bohongi aku dengan kata-kata palsu. Apapun yang kau katakan, kita tidak mungkin bersatu. Dari segi apa kau lebih rendah dariku? Kehormatan keluargamu akan jatuh karena pertemuan kita. Orang-orang akan mentertawakan ayahku. Sebaiknya kita berpisah saja. Sarina, kau tidak akan percaya padaku. Kecuali aku menikah dengan kau. Jangan kau ucapkan kata nikah itu. Akibatnya tidak akan baik jadinya. Kalau kau ragu, aku akan menikah denganmu di hadapan wali hakim. Saat ini sekalipun, untuk meyakinkan. Tidak mungkin. Ayahmu tidak akan setuju. Dan ayahku akan membunuhku. Biar kita nikah dulu. Nanti semuanya akan beres. Sekarang kau siap sedia melakukan segalanya. Tapi kalau kehormatanmu jatuh dan rusak, kau akan lupa semuanya. Sarina, jangan meragukan cintaku. Semuanya tidak berarti bagiku. Hanya kau. Tidak. Bukan itu yang kau inginkan. Sarina, percayalah. Aku akan hidup semati denganmu. Hanya, katakanlah, ya, sekali saja. Baiklah. Jangan menangis. Senyumlah. Itu. Siap. 1, 2, 3. Saya terima akad nikahnya Sarina binti Ahmad dengan mas kawinnya sebuah tafsir Al-Quran dengan alat sembahyang tunai. Mas kawin sudah ada. Serahkan pada istri. Pernikahan macam apa ini? Tanpa dihadiri orang tuamu dan orang tuaku. Hatiku merasa bahagia. Tapi air mataku bercucuran. Kalau aku berbuat dosa, semoga dapat dihapuskannya. Jangan berkata begitu malam ini. Senyumlah. Herman, Ya, Romo. ini adalah persoalan harga diriku. Ada apa, Romo? Bacalah telegram itu. Ada orang membakar perkebunan kita, sehingga kita rugi besar. Tapi, Romo, bagaimana dapat terjadi? Ya, akibat kejahatan seseorang. Aku khawatir. Kau harus pergi ke Sumatera Utara. Besok. Tapi, Kalau keadaanku baik, aku akan pergi sendiri. Perkebunan kita di sana sangat penting bagiku. Penghasilanku sebenarnya justru dari sana. apa persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh perwakilan kita di sana? Kalau perwakilan kita dapat menyelesaikannya, tentu peristiwa ini tidak akan terjadi. Romo, tampaknya itu bukan rezeki kita lagi. Dan juga, apa yang Romo butuhkan? Mengapa Romo memburu kekayaan lagi? Kau berpura-pura seolah-olah baru kawin saja. Beberapa hari yang lalu kau bersedia untuk pergi ke sana. Saya tidak berpura-pura, Romo. Tapi, kalau itu merupakan perintah Romo, maka Itu bukan perintah, tapi kewajiban. Herman? Herman? Kenapa kelihatan murung?
Ada perintah ayah. Perintah apa? Aku harus berangkat ke Sumatera Utara. Perkebunan kami dibakar orang. Mungkin saingan kami. Aku terjepit di antara dua pilihan. Di satu pihak, ada kewajiban dan ayahku. Di lain pihak, ada cinta dan kau. Mana yang harus kupilih? Ayahmu, ayahku juga. Bukan hanya kewajibanmu untuk mematuhi perintahnya, tapi juga kewajibanku. Kau harus pergi ke sana. Apa kau yang mengatakan ini, Sarina? Bukan. Menantu Raden Bandono Cokro Sentono yang mengatakannya. Kau harus pergi ke sana. Rahasia pernikahan ini tidak akan terbuka oleh siapapun. Sarina, betapa agungnya hatimu. Hatimu seindah parasmu. Sekarang, katakanlah, oleh-oleh apa yang harus kubawa dari sana? Asal kau kembali dari sana, kau adalah segala-galanya bagiku. Aku akan membawa oleh-oleh yang indah untuk Sarinaku, istriku. Sekarang, senyumlah. Kuhitung. 1, 2, 3.